Purbaya ini menjadi ludruk yang menghibur di tengah kegelisahan masyarakat kita hampir setahun pemerintahan Pak Prabowo, sehingga masyarakat kita itu punya tontonan yang menghibur setelah kegelisahan itu setengah pecah pada bulan Agustus lalu, di mana banyak unjuk rasa yang berakhir ricuh. Saya mengkritik keras gaya kepemimpinan, gaya menjabatnya Purbaya, karena saya melihat bahwa ini tidak original, tetapi sebuah sikap yang disetting untuk tujuan tertentu. Saya melihat, mengamati apa yang disampaikan oleh Purbaya itu dengan gayanya. Kalau orang sebut koboi, saya tidak mau menyebut dia koboi, saya disebut Dewa Mabok. Dewa Mabok ini nabrak tiang pun benjol-benjol aja tetap ketawa. Nah, beginilah gayanya Purbaya, dan tim komunikasinya memang kuat. Saya orang yang merasakan bagaimana kuatnya tim komunikasinya Purbaya ketika akun media sosial saya yang mengkritik gaya Purbaya habis diserbu oleh, ya saya katakanlah mungkin buzzer lah. Ribuan itu yang menyerang saya melalui DM. Tapi oke, tidak masalah. Kita kembali kepada soal Purbaya. Saya melihat begini. Purbaya ini kalau kita melihat kebijakannya, bagi saya yang tidak punya basic ilmu ekonomi, itu terlalu cetek untuk mengatasi persoalan yang sungguh sangat dalam. Bagi saya ya, saya tidak memiliki latar belakang ekonomi, saya hanya punya latar belakang hukum. Jadi, tapi saya melihat apa yang dilakukan Purbaya itu tidak akan menyelesaikan persoalan, tetapi akan menghibur masyarakat. Hiburannya apa ya? Tontonan begitu, statement-statement yang nyeleneh, nyeletuk segala macam meskipun tidak berkualitas. Karena statement yang disampaikan Purbaya itu bagi saya tidak ada kualitasnya sama sekali sebagai seorang Menteri Keuangan. Maka yang saya kritik dari kemarin bukan soal kebijakan, tetapi soal gaya kepemimpinan yang disuguhkan oleh Purbaya di tengah kesulitan kita sekarang bukan menjadi solusi, tetapi hanya sebuah hiburan sesaat. Karena persoalan sekarang, Purbaya kita menginginkan statementnya itu merumuskan, menyampaikan langkah besar dia ke depan menyelamatkan ekonomi. Kalau hanya menyampaikan kayak kemarin menghamburkan uang ke Bank Himbara, bagi saya bukan menyelesaikan persoalan, karena harapannya dia suku bunga turun. Padahal suku bunga ini kan sebetulnya ranahnya Bank Indonesia. Kalau memang pemerintah mau menurunkan suku bunga, panggil saja Bank Indonesia, minta turunkan suku bunga. Tidak perlu dengan drama bagi-bagi uang begitu. Dan persoalannya nanti ketika orang-orang punya uang ini gelisah di Bank Himbara, mereka akan menggeser uangnya ke bank-bank swasta yang menawarkan bunga lebih tinggi. Banyak sekali bank-bank swasta yang menawarkan bunga lebih tinggi, mereka butuh uang. Nah, ini kan jadi persoalannya akan semakin luas. Maka saya melihat gaya-gaya Purbaya ini perlu direm, perlu dihentikan. Kita ingin masuk lebih spesifik bagaimana cara Purbaya menyelesaikan persoalan bangsa selama ini yang mana investor enggan masuk ke Indonesia. Saya ingin mendengar investor itu bicara, oke, Menteri Keuangannya sekarang Purbaya hebat, kita mau masuk ke Indonesia. Ini yang kita ingin dengar, bukan celetukan, pejabat ini malas, itu malas. Semua bagi dia malas dan selalu disuruh orang belajar. Rocky Gerung saja yang dewa filsafat dia suruh belajar lagi. Jadi saya melihat bahwa Purbaya ini hanya menyeletuk saja, tapi justru diceletukannya itu kelihatan dia sebetulnya sedang grogi menyelesaikan persoalan yang setelah dia ada di dalam, dia melihat, wah ini ternyata gajah yang harus dipikul. Tadinya mungkin dia melihat, aduh ini kan mungkin begitu. Tapi persoalan sekarang diketahui dan akhirnya apa? Orang stres cenderung jadi ketawa-ketawa sendiri. Nah ini yang kalau saya yang perhatikan, jadi Purbaya ini bagi saya sedang menutupi kegelisahan dia dari statement-statement dia sejak awal menjadi menteri yang menyepelekan masalah, menganggap masalah ini terlalu ringan, menganggap bahwa dialah menteri yang paling jago, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling rajin. Sekarang mulai kebentok ketika mengetahui realita konkretnya masalah yang sekarang dihadapi. Maka gaya-gaya seperti itu akan menutupi banyak kegelisahan, dan sayangnya memang masyarakat kita, terutama Gen Z sekarang senang dengan gaya-gaya begitu. Maka happy nih, tontonan banyak, hiburan, mereka terhibur, tetapi kita terjebak. Kalau Bang Satrio tadi bilang YLC juga terjebak dengan drama Purbaya, saya mau mengatakan masyarakat kita ini terjebak dengan gaya-gaya pencitraan seperti ini. Apa belum kapok? 10 tahun kita dikibulin sama Jokowi dengan gaya pencitraan yang tidak menghasilkan apa-apa. Kalau kita mau lagi terjebak dengan gaya-gaya seperti ini, itu yang saya bilang, ayolah saya mengajak
Coba. Iya ke Jokowi. Ya saya kan boleh dong membandingkan sedikit. Karena ini soal pencitraan. Jadi yang saya harapkan sebetulnya dari Purbaya ini, dia akan menyebarkan secara konkret. Ini langkah saya menyelesaikan pengangguran, menyelesaikan lapangan kerja yang tidak ada, menyelesaikan susahnya investor masuk. Karena sekarang kesulitan masyarakat mengakses perbankan itu tidak tersentuh oleh Purbaya. Saya tidak mendengar Purbaya menyatakan saya mau buat masyarakat ini mudah mengakses bank, mendapatkan kredit, mendapatkan kur. Nggak ada omongannya ke sana. Sekarang kemarin dia ada ke Bank Mandiri. Bank Mandiri mengaku kredit yang uang yang disampaikan itu tersalurkan. Tersalurkan kemana? Jutaan masyarakat kita susah mengakses perbankan untuk mendapatkan kredit. Karena apa? Adanya 5C tadi. Adanya surat keterangan layanan informasi keuangan. Kalau Purbaya berani ini dulu bongkar supaya masyarakat kita mudah mengakses perbankan untuk mendapatkan kredit. Kalau hanya cerita-cerita begini, nuduh malas ini malas, soal kilang lagi Purbaya bicara. Emang Purbaya tahu apa soal kilang Pertamina? Dia nggak ngerti kilang Pertamina. Dia bilang dibakar lagi. Saya kalau orang Pertamina saya laporkan dia ke polisi, Pak. Karena dia bilang dibakar loh, bukan terbakar. Dibakar itu berarti ada pelaku, ada yang melakukan. Tidak mungkin dong orang Pertamina mau membakar kilangnya. Pertamina saja mati-matian membereskan kilangnya. Saya 10 tahun aktif di NGO tentang energi. Jadi saya paham betul, maka ketika dia bicara tentang Pertamina, saya paling bereaksi. Nah itu dia, jadi Purbaya ini yang saya harapkan bicara konkret lah. Coba dong masalah bangsa kita sekarang ini. Saya akan selesaikan dengan ini. Maka itu akan mengundang kepercayaan siapapun. Jangan ludruk hiburan yang disuguhkan. Saya menganggap ini ludruk hiburan Bang Karni. Terima kasih.